Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasalluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Ikhwan fi din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat yang berupa pertolongan untuk kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjaga ketakwaan, dan juga dimudahkan untuk senantiasa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan juga pertolongan yang berupa kemudahan untuk kita senantiasa beribadah dan beramal saleh. Dan apa yang disebut sebagai nikmat yang terbesar, karena ketika seseorang mudah baginya untuk menjalankan kewajiban, menjaga ketakwaan, beribadah, beramal saleh, menerima Alkitab wa Sunnah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada dirinya nikmat al-hidayah. Karena seseorang ketika Allah berikan kepada dirinya nikmat hidayah, Allah akan jadikan dadanya lapang untuk bisa menjalankan syariat Islam, untuk bisa menerima Islam. Bagaimana hal ini dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk dia mendapatkan hidayah, Allah akan jadikan yashrah, lapang, sadrahu lil Islam, dadanya untuk bisa menerima Islam. Maka dari itu merupakan suatu nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala sampai pada detik ini masih memberikan kepada kita kemudahan untuk senantiasa beribadah kepada diri, kemudahan untuk bisa menerima Alkitab wa Sunnah, kemudahan untuk bisa senantiasa menjaga diri agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang berat di dalam menjalankan syariat, berat
di dalam menjaga ketakwaan, meskipun itu adalah hal yang sangat ringan dan mudah untuk dilakukan. Maka ini menunjukkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan dia untuk berada di dalam jalan yang lurus, tidak menginginkan dirinya untuk berada di dalam hidayah. Dan ini juga sebagaimana yang dikabarkan di dalam surat ini dan di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu lil-Islam yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Ibarat siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan dia untuk berada di dalam kesesatan, maka Allah jadikan dia yaj'al sadrahu, Allah jadikan dadanya itu dayyqan harajan, sempit berat. Karena mayasa'adu fis sama, seolah-olah dia seperti orang yang sedang mendaki langit mulia. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dirinya as-sihah, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dirinya al-quwwah, kekuatan, nikmat untuk bisa menjaga dirinya di dalam ketakwaan, untuk bisa beribadah kepada Allah. Kenapa hidayah ini disebut sebagai nikmat yang terbesar? Karena nikmat ini tidak Allah berikan kepada seluruh hamba-Nya, melainkan hanya diberikan kepada hamba-hamba yang khusus, hamba-hamba pilihan. Seseorang ketika dia begitu ingin untuk berada di dalam jalan yang lurus untuk mendapatkan nikmat hidayah, Allah tidak akan berikan kepada dirinya. Allah jadikan dirinya akan berat untuk berada di dalam jalan tersebut, kecuali jika Allah menghendaki dirinya untuk berada di dalam nikmat itu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita di dalam surat At-Takwir ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Liman syaa minkum an yastaqim wa ma tasyaa'una illa an yashaa Allahu rabbul alamin." Barang siapa di antara kalian yang ingin untuk berada di dalam jalan yang lurus, mendapatkan hidayah Allah, kalian tidak akan pernah bisa untuk berada di dalam jalan tersebut sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabbul Alamin menghendaki kalian untuk berada di dalam jalan tersebut. Maka dari itu, ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Ketika seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan hidayah, untuk berada di dalam jalan yang lurus. Karena sehebat apapun orang itu, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki dia berada di dalam jalan yang lurusnya, Allah berikan kepada setiap jiwa yang di dalam dirinya memiliki keimanan, meskipun imannya itu sekecil biji zarah, Allah akan betikkan hatinya di bulan yang mulia ini untuk kembali menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Allah betikkan hatinya untuk dia senantiasa bersemangat di dalam beramal saleh, beribadah kepada Allah. Allah jadikan mudah bagi kita di bulan yang mulia ini untuk kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dan ibadah. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hanya di bulan Ramadan Allah buka pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka. Bahkan syaitan yang biasanya merayu kita untuk malas beribadah, syaitan yang biasanya merayu kita untuk berpaling dari jalan Allah, hanya di bulan yang mulia ini Allah jadikan mereka terbelenggu. Ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Idza jaa Ramadan," kalau sudah datang bulan Ramadan, "Futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidat asyayyan." Pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu. Sehingga mudah bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Siapapun yang di dalam dirinya memiliki keimanan akan tergerak hatinya untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini termudah. Orang-orang yang di luar bulan Ramadan malas pergi ke masjid, tetapi ketika diumumkan hilal Ramadan telah tampak berbondong-bondong datang ke masjid.
yang gak pernah qiyamul lail, berbondong-bondong datang ke masjid berjamaah salat tarawih, yang gak pernah membaca Al-Quran ketika di bulan Ramadan mereka menjadi ahlul Quran, yang gak pernah bersedekah, yang selalu membelenggu tangannya selama 11 bulan ketika berada di bulan Ramadan menjadi orang-orang yang ahlus sedekah. Dia senantiasa bersedekah di bulan yang mulia ini. Kenapa? Memang Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan ini salah satu keberkahannya, Allah jadikan sebagai syahrul a'mal, bulannya amalan. Allah mudahkan kita untuk beramal. Kenapa? Allah bantu kita untuk beramal dengan diikatnya para syaitan. Begitu juga apa? Dengan syariat as-siyam. Allah wajibkan kepada kita berpuasa di bulan yang mulia ini selama 1 bulan penuh. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita senantiasa bisa memanage hawa nafsu kita. Ini tujuan puasa kita. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita bersiam dengan berpuasa. Kita menahan makan dan minum, lapar dan haus dan syahwat kita, mulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Apa tujuannya? Agar kita senantiasa bisa menahan hawa nafsu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana ibadah as-siyam ini juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Itu apa? Senantiasa bisa memanage hawa nafsu. Karena yang namanya hawa nafsu ini adalah sesuatu yang menjadikan seseorang malas di dalam beribadah. Hawa nafsu inilah yang menyebabkan seseorang berpaling dari jalan Allah. Hawa nafsu inilah yang senantiasa memerintahkan seseorang untuk meninggalkan kewajibannya, sehingga berat rasa dirinya untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, sebagaimana di dalam surat Yusuf ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nafsa la'amaratun bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan seseorang untuk berbuat kejelekan. Sehingga seseorang kalau dia senantiasa mengikuti hawa nafsunya, pasti dia akan berpaling dari jalan Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berrahmati menjadikan ibadah puasa di bulan yang mulia ini sebagai sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita agar kita senantiasa bisa terbiasa menahan hawa nafsu. Karena seseorang kalau dia senantiasa mengikuti hawa nafsunya, pasti dia akan menyimpang dari jalan yang lurus. Dan hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan kepada Nabi Daud alaihissalam dalam surat Sad ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la tattabi'il hawa wa yudillaka 'an sabilillah. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu sehingga menyebabkan engkau berpaling dari jalan Allah. Maka dari itu bulan Ramadan salah satu keutamaannya adalah bulan untuk mendidik diri kita agar senantiasa terbiasa untuk menahan hawa nafsu. Sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mudah di dalam ibadah. Masya Allah. Dan ini terbukti kita lihat di bulan yang mulai ini berapa banyak orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Di siang harinya mereka isi dengan membaca Al-Quran, di sore harinya mereka isi dengan berzikir. Sampai 700 kali lipat. Jadi kita beri dorongan semangat untuk kita senantiasa beramal di bulan yang mulia ini. Sebagaimana Nabi SAW mengabarkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, setiap amalannya Ibnu Adam itu akan dilipat gandakan di bulan Ramadan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Ya, tetapi yang perlu kita perhatikan, jangan hanya sekedar kita semangat ibadahnya itu di bulan Ramadan.
Karena ibadah yang terbaik itu adalah ibadah yang senantiasa dijaga di atas keistiqomahan. Karena inilah ibadah yang Allah cintai. Bagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbu din ila Allah azza wa jalla adwamuha sahibu wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang senantiasa dilakukan oleh pelakunya secara kontinu, istiqomah. Wa in qalla, meskipun amalan ibadah itu sedikit. Maka dari itu ibadah-ibadah yang telah kita bangun di bulan Ramadan ini, jangan sampai ketika nanti sudah terlihat hilalnya bulan Syawal, kemudian kita tinggalkan ibadah itu. Sebagaimana kebiasaan kita di awal Ramadan semangat ibadah sholat tarawih itu sampai ngafling tepat, safnya paling terdepan. Ketika sudah paling pertengahan mundur ke belakang. 10 hari terakhir ganti ibadahnya sholat tarawih berubah jadi tawaf, tawaf di mall, nyari baju lebaran, sepatu lebaran, itu kita. Apalagi kalau sudah detik-detik, terakhir Ramadan sudah tampak hilangnya THR, sudah pikiran hatinya udah gak fokus lagi sholat tarawih, pikirannya mudik kapan dia dapat tiket atau enggak ya. Itu padahal ibadah yang paling terbaik adalah ibadah yang senantiasa dibangun di atas keistiqomahan. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan peringatan ini kepada para sahabatnya agar mereka senantiasa istiqomah di dalam ibadah. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi pernah berkata kepada sahabatnya, kata beliau, "Ya Abdullah, wa ya Abdullah, la takunu mithla fulan, kana yaqumu lail, fataraka qiyam lail." Tadinya dia suka sholat malam, kemudian dia tinggalkan sholat malam. Ini keadaannya sama kita. Di bulan Ramadan ada orang yang 30 hari selama 1 bulan penuh dia mengikuti sholat malam bersama imam, sholat tarawih. Tetapi ketika sudah tampak hilangnya bulan Syawal, dia tinggalkan sholat malam. Seolah-olah dia nggak pernah sholat malam. Padahal apa, di bulan Ramadan dia telah membangun ibadah itu, dia telah membiasakan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan peringatan kepada para sahabatnya agar mereka selalu istiqomah di dalam ibadah yang telah mereka lakukan. Karena inilah perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk kita senantiasa menjaga keistiqomahan di dalam ibadah. Karena yang namanya istiqomah ini merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk kita jaga. Kita bisa untuk membaca Al-Quran 1 juz dalam 1 hari selama di bulan Ramadan, tetapi kita gak akan pernah mampu untuk istiqomah membaca 1 juz setiap hari, bahkan di luar bulan Ramadan. Karena memang istiqomah ini perkara yang paling berat. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah Subhanahu Wa Taala turunkan firman-Nya dalam surat Hud ayat yang ke-112, Allah perintahkan kepadanya, "Fastaqim kama umirta." Hendaknya engkau istiqomah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau katakan, "Manuzila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ayah hiya asyaddu wa la asyaqqu illa hadhihi al-ayah." Kata Ibnu Abbas, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi yang terasa berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijaga kecuali surat Hud ayat yang ke-100. Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli amalin syarah wa likulli syarah fatrah." Ya, sesungguhnya di dalam setiap amalan itu ada masa semangatnya, tetapi juga di dalam masa semangat itu ada yang namanya masa futur. Itu apa? Masa lemah, malas, bosan.
Maka setiap kita pasti pernah mengalami hal ini. Ketika di bulan Ramadan semangat ibadah, tiba-tiba datang rasa malas. Ketika di bulan Ramadan, di awal-awal Ramadan semangat untuk beribadah, kemudian datang rasa bosan. Begitu juga ketika bulan Ramadan telah berlalu, hilang semangatnya di dalam beribadah kepada Allah, mulai malas, mulai bosan. Akhirnya dia tinggalkan ibadah yang telah dia bangun di bulan yang mulia ini. Maka dari ini merupakan satu hal yang sangat penting. Ketika rasa malas itu datang kepada kita, ketika rasa bosan itu datang kepada kita, sehingga menyebabkan kita ingin sekali untuk meninggalkan ibadah yang biasa kita kerjakan, yang telah kita bangun, yang telah kita bina selama di bulan yang mulia ini datang, maka kita harus mengantisipasi. Jangan sampai rasa malas dan bosan itu menyebabkan kita justru berpaling dari jalan Allah, meninggalkan kebaikan. Lalu bagaimana cara kita untuk menahan rasa malas dan juga rasa bosan ketika itu menghantui kita, ketika itu datang kepada kita? Yang pertama, ketika rasa malas dan rasa bosan itu datang kepada kita, yang harusnya kita lakukan itu adalah doa, berdoa kepada Allah. Ini perkara yang sangat penting. Kebanyakan kita kalau beribadah fokusnya pada ibadah itu, ngaji, sholat malam dengan sholat yang panjang, berzikir. Tetapi sedikit sekali dari kita ketika melakukan satu ibadah atau ketika membangun di awal kali ibadah tersebut, memulai ibadah itu di awal kali, sedikit dari kita yang berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah semoga aku bisa istiqomah di dalam ibadah ini. Ada nggak orang-orang yang ketika baca Quran di bulan Ramadan mulai, bulan Ramadan tahun ini saya ingin menghatamkan Quran sehari, ya 2 kali. Kemudian ketika dia baru memulai, setelahnya dia berdoa kepada ya Allah istiqomahkan aku. Sedikit sekali, bahkan hampir jarang sekali. Ada orang yang ketika memulai ibadah baru, dia berdoa kepada Allah, minta supaya diberikan istiqomah di dalam ibadah. Padahal dahulu para nabi, para rasul senantiasa berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah berikan kepada diri mereka keistiqomahan. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8. Mereka para nabi dan para rasul berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabbku, jangan Engkau kembalikan kami ke dalam keadaan kami sebelum mendapatkan hidayah. Maka dari itu banyak sekali orang-orang yang ketika di bulan Ramadan semangat ibadah, tetapi lupa berdoa kepada Allah, minta keistiqomahan. Sehingga kenapa ketika bulan Ramadan berlalu, keadaannya sama dengan seperti sebelum datangnya bulan Ramadan. Balik lagi. Yang tadinya malas ke masjid di bulan Ramadan semangat, kemudian setelah bulan Ramadan berlalu, malas lagi datang ke masjid. Yang gak pernah bangun subuh untuk sholat subuh, ketika di bulan Ramadan dia bangun setelah bulan Ramadan berlalu, kembali lagi dia malas untuk bangun subuh. Yang tadinya gak pernah membaca Al-Quran, kemudian di bulan Ramadan dia membaca Al-Quran, setelah bulan Ramadan berlalu, Al-Qurannya disimpan lagi, dikunci lagi di rumahnya, malas lagi membaca Al-Quran. Kenapa? Karena gak berdoa kepada Allah, minta keistiqomahan dalam ibadah. Padahal Nabi kita Muhammad SAW seorang Rasul Khalilullah, orang yang paling bertakwa di antara manusia. Nggak ada lagi yang melebihi ketakwaannya Nabi SAW. Beliau saja senantiasa selalu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah berikan keistiqomahan untuk tetap bisa beribadah. Dan hal ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW berdoa kepada Allah, Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang mengalihkan hati, palingkanlah hatiku untuk selalu berada di dalam ketaatan. Ini kenapa? Maka dari itu ketika rasa malas itu datang kepada kita, rasa bosan itu datang kepada kita, jangan lupa kita untuk berdoa kepada
Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang membolak-balikkan hati kita. Sebagaimana hadis ini dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha." Sesungguhnya hati-hati Ibnu Adam itu berada di tangan Allah, Allah yang membolak-balikkan. Maka minta kepada Allah. Jika rasa malas itu datang kepada kita, minta kepada Allah agar Allah melindungi kita dari rasa malas kita. Karena ini juga doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubn. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, sifat malas dan juga sifat pengecut. Ini salah satu doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ketika rasa malas itu datang, rasa bosan itu datang, sehingga menyebabkan kita ingin meninggalkan ibadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ketika rasa malas itu datang kepada kita, rasa bosan itu senantiasa menghantui kita, merayu kita untuk meninggalkan ibadah yang telah kita bangun. Maka hal yang kedua yang harus kita lakukan selain berdoa kepada Allah, yaitu apa? Mengikuti dengan amalan kebaikan lainnya. Jangan biarkan putus rantai kebaikan itu. Karena inilah kebanyakan kita. Baca Quran sudah mulai merasa lelah, malas, bosan, kemudian langsung dipalingkan kepada dunia. Jalan-jalan dulu lah, ngomong dulu lah. Sehingga apa? Sehingga ini bukan justru membuat dia kembali semangat di dalam ibadah, malah justru membuat dirinya akan berat kembali untuk memulai ibadah. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nasihatkan kepada para sahabatnya, kalau sudah datang rasa malas, rasa bosan, rasa futur, ikuti dengan apa-apa yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti kebaikan itu dengan kebaikan. Kalau kita bosan, malas, lemah, lelah membaca Al-Quran, tutup dengan berzikir. Mulai merasa lelah dengan berzikir, berdoa. Mulai merasa lelah dengan berdoa, sedekah. Mulai merasa lelah dengan sedekah, ya kita berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada istri kita, anak-anak yatim, berbuat baik kepada tetangga. Ikuti kebaikan itu dengan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-60, "Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan." Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang berikutnya? Maka dari itu para ulama mufassirin menafsirkan ayat ini. Salah satu faedahnya adalah apa? Min thawabil hasanah al-hasanatu ba'da. Balasan dari satu kebaikan yang berikutnya. Tetapi seseorang kalau dia berada di dalam kebaikan kemudian dia putus rantai kebaikan itu dengan kejelekan, maka yang ada setelahnya itu adalah kejelekan. Maka dari itu perkara yang sangat penting. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah." Barang siapa yang meletakkan masa futurnya, masa malasnya, masa bosannya di dalam ibadah kepada apa yang aku sunnahkan, itu apa? Dengan ibadah, maka faqad aflah, maka dia telah beruntung. Kenapa? Karena rantai kebaikan itu tidak akan putus. Tetapi begitu juga sebaliknya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik." Barang siapa yang meletakkan rasa malas dan bosannya kepada selain apa yang aku sunnahkan, ini apa? Selain ibadah, maka apa? Faqad halaka, maka dia akan binasa. Dia pasti akan putus rantai kebaikan tersebut dan akan menjadi berat kembali bagi dirinya untuk memulai ibadah. Maka ini perkara yang sangat penting. Ketika seseorang bosan atau malas, kan ini merupakan sifat manusia terhadap satu ibadah, tutup dengan ibadah yang lainnya. Jaga diri kita untuk selalu senantiasa berada di dalam kebaikan. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ketika rasa malas itu datang, ketika rasa bosan itu menghantui kita, sehingga menyebabkan kita ingin meninggalkan ibadah yang telah kita bangun, selain berdoa kepada Allah, selain kita ikuti dengan amalan ibadah yang lainnya,
Yang ketiga itu juga perkara yang sangat penting. Apa itu? Al-akhiru dzikran maut. Perbanyak mengingat kematian. Seseorang kalau sudah mulai malas beribadah, mulai turun semangatnya, turun imannya, ingat kematian. Jangan malah justru dia berpaling kepada dunia. Maka dari itu Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, beliau mengatakan, menganjurkan kepada para sahabatnya, akthiru dzikra hadhihi ladzat, yakni al-maut. Kata Nabi SAW, perbanyak oleh kalian untuk mengingat pemutus kelezatan ini. Itu apa kelezatan dunia? Apa itu? Al-maut, yaitu kematian. Maka dari itu kalau misalkan kita sudah mulai lemah iman kita, malas beribadah, mulai terasa bosan kita beribadah dengan ibadah yang biasa kita lakukan, langsung ingat yang namanya kematian. Bagaimana ya kalau misalkan setelah ini saya mati? Apa yang harus saya sampaikan di hadapan Rabb saya? Bagaimana ya kalau misalkan saya tinggalkan ibadah ini kemudian saya mati? Ingat kematian. Kenapa? Karena seseorang yang mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan oleh 3 hal. Dan salah satunya adalah apa? Menjadi semangat kembali di dalam ibadah. Dan ini sebagaimana nasihat salah seorang ulama yang bernama Ad-Daqqaq rahimahullah. Di dalam kitab At-Tadhkirah disebutkan, beliau katakan, man dzakaral maut, barang siapa yang mengingat kematian, fa aqrabu bi thalatha, dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Apa itu? Yang pertama, ta'jilut taubah, dia akan bersegera di dalam taubat. Yang kedua, qana'atul qalb, hatinya akan menjadi hati yang qana'ah, hati yang bersyukur. Dan yang ketiga, kata beliau, nasyatul ibadah, menjadi semangat kembali di dalam ibadah. Maka dari itu Nabi SAW menganjurkan kepada para sahabatnya, kalau salah seorang di antara kalian sholat, maka sholatlah kalian seperti apa? Al-waddi', seperti sholatnya orang yang akan meninggalkan dunia, yang akan berpisah dengan dunia. Itu apa? Seperti sholatnya yang seolah-olah kematian itu sudah ada di hadapannya. Agar apa? Agar semangat di dalam ibadah tersebut, khusyuk. Maka dari itu seseorang kalau misalkan datang rasa malas, rasa bosan, perbanyak mengingat kematian. Karena ini merupakan perkara yang sangat penting. Jangan sampai seseorang justru malah memalingkannya kepada dunia, sehingga akhirnya menjadikan dia mabuk terhadap dunia dan lupa terhadap akhirat. Karena tidak akan pernah bersatu di dalam hati seorang ibnu Adam antara dunia dengan akhirat. Melainkan satu dan yang lainnya itu saling pasti akan menguasai. Masya Allah. Maka itu perkara yang sangat penting bagi kita. Perbanyak mengingat kematian. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, ketika rasa malas dan bosan itu datang kepada kita, sehingga menyebabkan kita ingin meninggalkan ibadah yang telah kita bangun, selain berdoa kepada Allah, selain mengikutinya dengan amalan ibadah yang lainnya, selain mengingat kematian, dan ini juga perkara yang gak begitu pentingnya juga, gak kalah pentingnya dengan yang namanya mengingat kematian. Apa itu? Ziarah kepada orang-orang saleh. Cari teman yang baik, teman yang kita lihat, oh dia ini semangat ibadahnya lebih daripada saya. Orang ini lebih beriman daripada saya. Orang ini lebih berilmu daripada saya. Cari teman-teman yang baik. Agar apa? Agar keimanan yang tinggi itu menular pada dirinya yang imannya pada saat itu sedang turun. Maka dari ini merupakan nasihat para ulama. Kalau iman kita sedang turun, ziarah kepada teman-teman yang lebih beriman daripada kita. Agar apa? Keimanannya itu menular. Bahkan ketika kita melihat wajahnya saudara kita, teman kita yang beriman, itu saja sudah bisa membuat hati kita menjadi apa? Bertambah keimanan. Maka dari itu Nabi SAW ingatkan kepada kita di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi SAW, al-mar'u 'ala dini khalili, seseorang itu tergantung di atas agama amalan kekasihnya. Ya. Dan ini terbukti. Orang-orang yang iktikaf di masjid sudah mulai merasa lelah baca Quran, sudah mulai lelah ya sholat malam, lihat temannya di pojokan sana ada majelis qur'an, majelis syai,
yang majelis kopi, majelis teh. Wah, ini kayaknya asik nih kalau saya nongkrong sedikit di samping masjid. Datang nih. Padahal orang-orang yang ngopi, orang-orang yang teh itu adalah orang-orang yang apa? Yang sedang turun semangatnya. Akhirnya duduk, ngobrol, yang dibicarakan dunia. Kira-kira tambah semangat gak ibadahnya? Ada kebablasan tiba-tiba sudah waktu subuh percuma, waktu malamnya dibuang sia-sia untuk ngopi, untuk ngeteh, ngobrol. Kenapa? Karena duduknya dengan orang-orang yang juga semangatnya sedang turun. Maka dari itu orang-orang yang iktikaf kalau misalnya sudah mulai lemah, sudah mulai merasa lelah, bosan, dia apa? Lihat orang yang lebih semangat. Lihat saja duduk di sampingnya, gak usah ganggu. Duduk di sampingnya, perhatiin. Ya Allah, kenapa dia bisa begitu semangat? Bagaimana dia bisa menjadi semangat? Ya, sehingga apa? Sehingga akhirnya semangatnya itu akan menular. Jangan malah justru mencari teman-teman yang jelek sehingga menyebabkan dia apa? Berpaling dari ibadah yang sedang dia lakukan. Maka dari itu Nabi SAW memberikan perumpamaan kepada kita di dalam hadis dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi mengatakan, "Mathalul jalisi salih wa jalisi su." Perumpamaan orang yang duduk dengan orang yang saleh dengan orang yang jelek. Apa itu? Seperti orang yang duduk dengan penjual minyak wangi dan orang yang duduk dengan apa? Pandai bersih. Kalau orang duduk dengan penjual minyak wangi, kalau enggak dia beli minyak wanginya, dia dikasih minyak wanginya, atau ketika penjual itu menyemprot-nyemprot, wanginya menempel. Ya. Tetapi kalau duduknya dengan pandai besi, maka percikan apinya itu akan membakar kulit dan bajunya, atau apa? Bau daripada gosong asapnya itu akan menempel pada pakaian. Maka dari itu perkara yang sangat penting. Kalau iman kita telah turun, kalau semangat kita telah turun, kalau rasa bosan itu datang, rasa malas dalam ibadah itu datang ke orang-orang yang kita anggap lebih semangat, lebih soleh, lebih ahli daripada kita. Agar apa? Agar iman ini terus bertambah. Pertama, ini perkara yang sangat penting. Kemudian yang terakhir, ketika rasa malas dan bosan itu datang, selain kita berdoa kepada Allah, selain kita mengikuti dengan amalan kebaikan lainnya, selain kita mengingat kematian, selain kita mencari teman yang baik, maka yang terakhir, yang kelima, kalau rasa malas dan bosan itu datang, hendaknya kita senantiasa memperbanyak mengingat Allah. Ingat, selama ini saya sudah dikasih nikmat oleh Allah, bahkan nikmatnya melebihi teman-teman saya, ya, tinggal di lingkungan saya. Selama ini Allah telah menjaga saya, memberikan saya nikmat kesehatan, kekuatan, tapi saya kok malah ngasih pada. Ingat Allah, ingat kebesaran Allah, ingat nikmatnya Allah. Jangan malah justru ingatnya terhadap dunia. Karena ketika dia berpaling kepada dunia, maka dia pasti akan memutus mengingat Allah. Tetapi apa? Tetapi seseorang kalau dia turun imannya, ingat, berpikir kepada Allah. Karena ketika seseorang berpikir kepada Allah, mengingat kebesaran Allah, keagungan Allah, rahmatnya Allah yang Allah berikan kepada dirinya, itu akan menyebabkan hatinya kembali tenang, menyebabkan hatinya kembali beriman dan semangat di dalam ibadah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah hati ini akan menjadi tenang. Kenapa? Karena ketika seorang malas dan bosan itu hatinya sedang dalam keadaan tidak tenang, merasa bosan. Maka mengingat Allah perbanyak. Kalau kita malas dalam satu ibadah yang kita bangun, datang rasa bosan, berpikir kepada Allah, perbanyak berpikir kepada Allah. Agar apa? Agar iman yang ada di dalam diri kita tetap terjaga. Sehingga apa? Sehingga kita bisa istiqomah di dalam ibadah. Maka ini perkara yang sangat penting bagi kita. Karena tentunya kita ketahui kita sebagai manusia, Allah jadikan dalam diri kita ada masa semangat, ada masa malas. Jangan sampai seseorang ketika dia diberikan nikmat oleh Allah di bulan yang mulia ini kemudahan untuk beramal ibadah, kemudian apa? Ketika bulan Ramadan telah berlalu, justru malah dia tinggalkan amalan ibadah tersebut. Padahal amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang senantiasa dijaga di atas keistiqomahan. Maka orang yang sukses di bulan Ramadan itu bukan orang yang berhasil bangun malam mencari malam Lailatul Qadar.
bukan orang yang semangat iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tetapi apa? Orang yang sukses dengan Ramadannya itu adalah orang yang ketika bulan Ramadan itu berlalu, dia senantiasa bisa istiqamah dengan amalan-amalan ibadah yang telah dia kerjakan. Maka dari ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita. Siapapun bisa membangun ibadah dengan ibadah yang kuantitasnya banyak, dengan ibadah yang besar, tetapi tidak semua orang bisa menjaganya di dalam keistiqomahan. Maka minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan dari setiap ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan yang mulia ini sampai ajal menjemput kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keberkahan bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang masuk ke dalam syurga-Nya tanpa dihisab dan juga tanpa diadab. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datang dari saya, dan jika benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana astaghfirullah wa atubu ilaih. Wal 'afwu minkum wa min kulli naktafi huna. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk syuruk atau sudah? Kalau gitu kita cukupkan sampai sini.